Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Ratna Nabila dari Prodi PGSD. Nah, di sini saya ingin menceritakan tentang cerita yang telah dibuat oleh kami, yaitu kelas D, tentang. Nah, di sini ceritanya yaitu kisah warga yang terus pindah dari ancaman ke ancaman. Pertama dari cerita kami yaitu ada seekor buaya yang tiba-tiba muncul di tepi sungai. Tapi semalaman tidak ada tanda-tanda kemunculan buaya tersebut. Kemudian di desa tersebut ramai karena kemunculan seekor buaya yang tiba-tiba menggigit kakinya anak kecil. Nah, di situ pada saat itu orang tua anak tersebut tidak ada, sedang bekerja. Sehingga salah satu warga pun melihat ada anak yang berteriak meminta pertolongan. Lalu para warga pun bingung gimana caranya mengobati gigitan anak tadi. Sehingga para warga pun salah satu warga menelpon pemadam kebakaran untuk meminta pertolongan. Setelah beberapa waktu kemudian, pemadam kebakaran pun tiba. Lalu sang anak tersebut dibawa ke rumahnya. Sesampainya di rumah, salah satu warga pun menelpon kedua orang tuanya yang sedang bekerja. Nah, dan sang orang tua pun panik ketika mendapat kabar tersebut. Lalu kedua orang tua pun izin kepada atasannya untuk pulang terlebih dahulu. Setelah mendapat izin, sang orang tua pun tergesa-gesa untuk pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, sang orang tua pun membawa anaknya ke rumah sakit untuk mengobati luka-luka yang ada di anak tersebut. Tetapi kata dokter bahwa luka yang ada di tubuh anak adalah luka yang kecil, sehingga sang anak tersebut diperbolehkan untuk pulang. Melainkan para warga sekitar pun khawatir karena takut anaknya berdampak juga, sehingga memutuskan untuk tidak bermain di tepi sungai tersebut. Akhirnya anak-anak kecil pun pindah ke tempat ladang yang lebih luas untuk dijadikan tempat bermain. Tetapi para warga kebingungan untuk mencari akses air kalau tidak di sungai tersebut. Hingga akhirnya para warga memutuskan untuk mencari air di desa sebelah. Jaraknya lumayan jauh hingga memutuskan untuk pakai sepeda motor. Setelah beberapa waktu kemudian, ada salah satu anak yang digigit oleh ular di ladang tempat mereka bermain. Lalu para warga pun memutuskan untuk pindah ke desa sebelah dikarenakan desa mereka membahayakan. Para warga pun membeli tanah di desa sebelah. Beberapa hari kemudian, ternyata air di sana tidak sehat yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Terdapat beberapa warga yang terkena demam berdarah sehingga rumah sakit di sana sangat ramai. Lalu sebagian orang harus dibawa ke puskesmas. Dari kejadian itu, para warga pindah lagi ke sebuah kota besar. Di sana mereka hidup dengan damai dan aman. Melainkan tiba-tiba ada seorang warga yang sakit. Ternyata warga tersebut terkena virus yang membahayakan dan bisa menular. Lalu virus tersebut tersebar di wilayah itu. Para warga pun disuruh untuk vaksin, tetapi masih ada juga yang terkena virus tersebut. Sehingga pemerintah pun memutuskan untuk menyelenggarakan suntikan vaksin yang kedua. Selanjutnya, virus tersebut pun bisa disembuhkan dan berhenti, tidak ada yang sakit lagi. Dampak dari virus tadi, banyak pekerja yang mengalami PHK. Akhirnya banyak warga yang pengangguran, tetapi warga mencoba untuk melamar pekerjaan. Akhirnya, pemerintah mengatasi masalah ini dengan membuka lowongan pekerjaan yang baru. Di sela-sela waktu, warga memutuskan untuk bekerja melalui HP atau aplikasi e-commerce seperti Shopee, Lazada, TikTok Shop, dan lain-lain. Biasanya mereka mempromosikan barang-barang yang dijual. Tetapi dari kejadian itu, pemilik toko offline mengalami penurunan drastis yang mengakibatkan kalah saing dengan orang-orang yang mempromosikan lewat online. Setelah 2 tahun, virus itu pun telah usai. Pemerintah dan pendidikan sangat berjalan dengan kemajuan yang pesat. Banyak sekolah-sekolah yang terbangun dan ekonomi yang stabil, sehingga warga memutuskan untuk membangun sekolah rakyat. Dengan itu, warga berharap bahwa anak-anak bisa mencapai cita-cita mereka. Melainkan ada sebagian warga yang pindah ke daerah pesisir atau pantai untuk mencari pekerjaan seperti nelayan. Banyak aksesoris yang dibuat oleh mereka dan dipasarkan melalui platform online. Dari kreativitas
warga, banyak wisatawan yang berkunjung ke pantai tersebut. Ramainya pengunjung bisa menstabilkan ekonomi warga. Musim hujan telah tiba, pantai tersebut mengalami tsunami yang cukup besar. Akhirnya memutuskan untuk pindah ke daerah pegunungan. Melainkan beberapa waktu kemudian, gunung di sana mengalami erupsi yang sangat panjang, hingga terjadi perpindahan lagi, yaitu pindah ke luar angkasa atau planet Mars. Di sana mereka memulai kehidupan yang baru dan merakit beberapa roket-roket yang ada di sana. Tetapi para warga tidak betah berlama-lama di planet Mars ini dikarenakan cuaca yang sangat panas. Pada kesekian kalinya, para warga pun memutuskan untuk pindah ke tengah-tengah hutan. Di hutan tersebut para warga susah untuk mencari makanan. Lalu mereka pun berburu hewan untuk dimakan seperti ular, harimau, dan lain-lain untuk dijadikan olah makanan pokok. Beberapa hari kemudian, para warga memutuskan untuk kembali lagi ke desa karena tidak suka dengan makanan yang diburu olehnya. Karena para warga trauma untuk mengambil air di sungai, akhirnya memutuskan untuk membuat sumur sebagai jalan alternatif pengambilan air. Di sana mereka mulai menanam padi, sayur-sayuran, dan umbi-umbian. Bahan-bahan tersebut dijadikan makanan pokok mereka sehari-hari. Tidak hanya itu, bisa dijual belikan oleh konsumen-konsumen yang membutuhkan dan hasilnya bisa dikembangkan lagi. Warga mulai nyaman di tempat tersebut dan banyak orang yang berdatangan. Lalu terjadilah peperangan yang mengakibatkan sebagian warga meninggal dunia. Setelah kejadian itu terjadi, para warga memanggil penanggung jawab untuk dijadikan sebagai orang penengah dalam masalah. Sebagian warga yang tersisa mulai mencari pekerjaan lagi dan meneruskan perkebunan mereka yang sudah rusak akibat terjadinya peperangan. Semakin hari semakin maju karena perkebunan mereka yang diolah menjadi sumber penghasilan sehari-hari. Ada salah satu warga yang suka merusak tanaman, yaitu bernama Ali dan Raffi. Mereka berdua juga suka memangsa anak kecil. Para warga pun ingin menangkap dua orang tadi. Ternyata mereka diciptakan dari dukun yang bernama Aski. Sekian, terima kasih cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Bye-bye.